Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 IPA 1. Video ini berisi tentang aspek ekonomi dan bisnis dari perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Video ini terbagi menjadi 6 ruang lingkup yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh Ronaldo Rondo. Waktu dan tempat saya persilahkan. Yang pertama ada ruang lingkup website, yang kedua ada ruang lingkup aplikasi komputer, yang ketiga ada ruang lingkup penjualan komputer dan aksesoris, yang keempat ada ruang lingkup pembuatan aplikasi game, yang kelima ada ruang lingkup pemeliharaan komputer dan HP, yang keenam ada ruang lingkup Internet Service Provider. Setelah ini, ruang lingkup website akan dibahas oleh kelompok 1. Lingkup yang pertama yaitu website. Sebelum masuk ke daftar pembahasan, ada baiknya kami membahas mengenai filosofi dari nama website kami. StudyRemis merupakan sebuah sarana pembelajaran yang berfokus pada mata pelajaran matematika dan ditujukan untuk siswa jenjang sekolah dasar. Makna kata dream pada StudyRemis memiliki maksud agar para siswa lebih termotivasi dalam mengejar cita-cita yang mereka pilih melalui pembelajaran matematika yang menyenangkan serta mudah dipahami. Di sini daftar pembahasannya ada 9, yaitu pembahasan pertama ialah Executive Summary. Perusahaan StudyRemis Company kami adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang website, membahas tentang pendidikan untuk jenjang sekolah dasar dengan membantu pemahaman dan menguasai ilmu matematika. Selanjutnya adalah Company Description. Visi dan misi StudyRemis. Yang pertama, menjadi website pedoman bagi siswa-siswi di Indonesia, khususnya jenjang sekolah dasar yang ingin memahami lebih dalam ilmu matematika. Serta menjadi website pendidikan terkemuka yang digunakan oleh guru-guru di Indonesia sebagai sarana penunjang kegiatan belajar mengajar di sekolah. Value. Hal ini membuat kami, StudyRemis Company, tergerak ingin menciptakan sebuah website yang dapat membantu calon penerus bangsa ini dalam memotivasi agar memiliki keinginan untuk terus belajar dan menggali lebih dalam ilmu yang mereka dapatkan dari sumber manapun. Adapun layanan dan produk yang akan didapatkan melalui website ini, siswa dapat menemukan materi-materi matematika dan berbagai macam cara cepat dalam menyelesaikan soal, lengkap dari kelas 1 hingga 6 jenjang sekolah dasar. Selain itu, terdapat pula fitur list materi dan ratusan latihan soal serta pembahasannya. Kali ini pembahasannya menyangkut market analysis. StudyRemis berfokus pada konten edukasi yang menjelaskan ilmu matematika di jenjang sekolah dasar. Maka, target konsumen kami adalah kalangan siswa sekolah dasar dan orang tua sebagai pendamping murid belajar. Lalu, dari survei yang kami lakukan, pengguna website kami secara umum menginginkan fitur praktis, yaitu berupa kolom pencarian, agar memudahkan untuk mencari materi pembelajaran sesuai tingkatan kelas. Kemudian adanya rangkuman berupa cara cepat dan rumus-rumus matematika dengan desain yang menarik yang bisa di-download. Competitors and benchmarks atau tolak ukur dan pesaing. Target konsumen StudyRemis adalah siswa SD dan wali siswa. Target konsumen Zerdas adalah siswa SD dan SMP. Sedangkan target konsumen Pahamimu adalah siswa SD, SMP, SMA, dan juga mahasiswa. Keunggulan dari StudyRemis. Yang pertama, gratis, tidak dipungut biaya. Kedua, ratusan soal dan pembahasan. Ketiga, e-book yang bisa di-download secara gratis. Keunggulan Zerdas. Yang pertama, konseling bersama tutor. Kedua, pembelajaran siaran langsung gratis. Tiga, soal tryout. Lalu keunggulan Pahamimu. Fitur soal online. Yang kedua, memiliki fitur achievement diri. Yang ketiga, jadwal belajar.
Berikut dapat kita lihat statistik kenaikan pengunjung website StudDreamies dari tahun 2019 bulan Mei hingga Desember 2020. Dapat kita lihat beberapa kali mengalami penurunan pengunjung, namun pada bulan November, Desember mengalami peningkatan yang lumayan tinggi. Rencana marketing dan strategi. Positioning. StudDreamies sebagai wadah pembelajaran matematika gratis yang ditujukan kepada siswa sekolah dasar selalu memberikan pelayanan pembelajaran matematika terbaik dengan konsep yang menyenangkan serta lengkap dengan soal-soal latihan. Kami selalu melakukan inovasi terhadap tampilan website dan fitur yang menarik untuk para pengguna StudDreamies. Produk yang kami miliki yaitu e-book bernama StudBooks, dikhususkan untuk siswa dari kelas 1 hingga 6 SD. StudBooks berisi rangkuman, cara cepat dan rumus yang menyenangkan bagi siswa karena desainnya yang menarik. Mengenai tempat atau place, web kami dapat diakses di browser manapun selama pengguna memiliki akses internet. Selanjutnya, kami mempromosikan web kami secara online melalui akun media sosial StudDreamies yang kami buat sebelumnya. Tentunya lengkap dengan link web, sehingga jika ingin mengakses web StudDreamies, cukup dengan menekan link tersebut. Mengenai financials atau keuangan, pada awalnya modal yang kami keluarkan yaitu sejumlah Rp300.000 untuk wifi per bulan. Lalu, pendapatannya kami dapatkan dari monetisasi iklan di website StudDreamies. Pendapatan pertama pada Mei 2019 sampai dengan Juli 2020 keluar dalam kurun waktu 1 tahun 2 bulan sejumlah Rp1.656.000. Pendapatan monetisasi kedua keluar dalam kurun waktu 5 bulan pada bulan Desember 2020 dengan pendapatan yang meningkat Rp2.388.000. Sampailah kita pada penghujung pembahasan StudDreamies mengenai 9 aspek tadi. StudDreamies berusaha mewujudkan mimpi seluruh siswa di Indonesia melalui materi dan e-books yang dapat diakses full free. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo belajar bersama StudDreamies. Selanjutnya, ruang lingkup aplikasi komputer akan dibahas oleh kelompok 2. Potensi ekonomi dan bisnis pada aplikasi komputer. Gambaran umum. Sebuah aplikasi layanan kesehatan untuk masyarakat Indonesia. Bisa dikatakan aplikasi ini dapat menjadi asisten pribadi Anda untuk jantung sehat dan suhu normal Anda. Visi dan misi. 1. Menyediakan layanan terhadap kesehatan melalui teknologi untuk semua masyarakat kapan saja. 2. Menyediakan edukasi medis yang akurat untuk masyarakat. 3. Memberikan layanan yang ramah dan profesional terhadap pengguna. Value. Pada saat pandemi saat ini menjadikan kesehatan sebagai prioritas utama. Dengan itu, kami meluncurkan sebuah aplikasi. Aplikasi ini mungkin sangat diperlukan oleh masyarakat sekarang. Healthy-First. Aplikasi yang akan kami luncurkan adalah Healthy-First. Healthy-First adalah sebuah aplikasi yang dirancang untuk memantau kondisi kesehatan pengguna, yaitu pengecekan temperatur badan dan mendeteksi detak jantung, yang bermanfaat untuk memudahkan pengguna dalam mengetahui temperatur atau suhu badan dan dapat digunakan untuk mendeteksi detak jantung. Penggunaan. Cara untuk mengukur suhu di aplikasi ini yaitu menggunakan sensor. Pertama, aktifkan sensor pada aplikasi ini, lalu letakkan HP pada ketik Anda. Lalu, setelah itu akan muncul suhu Anda saat itu secara otomatis di ponsel Anda. Untuk pengukur detak jantung di aplikasi ini menggunakan adanya sensor. Sensor tersebut berupa impuls cahaya yang dipancarkan ke jari Anda. Maka cahaya yang dipantulkan akan diukur oleh cahaya terpisah,
Yang selanjutnya, data tersebut akan diinterpretasikan sebagai denyut jantung Anda. Analisa pasar atau pesaing. Berdasarkan pengamatan, ada beberapa juga jenis aplikasi di Indonesia yang sama seperti aplikasi kami, yaitu Fever Tracker, Celsius, Ikar Health Monitor, dan lain-lain. Kami menjamin bahwa aplikasi kami ini dapat memuaskan penggunanya. Jadi, aplikasi ini telah menggunakan sensor yang lebih mudah untuk mendeteksi dan kami akan menyediakan pelayanan yang lebih baik dan unggul, serta lebih menarik daripada kompetitor lain. Sehingga pengguna aplikasi ini akan lebih tertarik dengan apa yang ditawarkan. Perspektif ke depan, kami akan menambah lebih banyak lagi manfaat dari aplikasi ini, menghasilkan produk dan layanan yang lebih baik, sehingga pengguna lebih nyaman menggunakan aplikasi ini. Pesaing bisnis, target konsumen aplikasi Altiverse seluruh masyarakat Indonesia, aplikasi A masyarakat Indonesia dan luar negeri, aplikasi B masyarakat Indonesia. Lokasi, aplikasi Altiverse, App Store, dan Google Play Store. Aplikasi A dan B, Google Play Store. Keunggulan aplikasi Altiverse. 1. Menyediakan fitur pengingat bagi Anda untuk mengukur suhu pada jam-jam tertentu. 2. Membantu Anda menilai tingkat keparahan demam Anda. 3. Mendukung pengukuran suhu dengan satuan Celsius maupun Fahrenheit. 4. Fitur multiple profiles yang memungkinkan ada banyak pengguna pada satu aplikasi ini. Jadi, Anda bisa mengecek kesehatan jantung semua anggota keluarga. Keunggulan aplikasi A, menghitung asupan kalori yang kalian konsumsi dan menjaga berat badan, mengkreasikan olahraga dan olah tubuh dengan cara yang asik dan menyenangkan. Keunggulan aplikasi B, mengetahui kondisi jantung pada saat normal, sakit, dan juga stres, serta dilengkapi dengan reminder guna mengingatkan. Strategi marketing. 1. Positioning. Altiverse merupakan aplikasi yang dapat membantu Anda dalam mengetahui suhu tubuh dan detak jantung para penggunanya. 2. Promotion. Kami akan melakukan promosi secara online, dimulai dari memberikan iklan di YouTube, Instagram, Facebook, dan juga landing page dan blog. Yang ketiga ada produk. Yang kami unggulkan dari aplikasi ini yaitu telah menggunakan sensor yang lebih mudah untuk mendeteksi. Dan yang terakhir ada place. Kami menyediakan tempat untuk mendownload aplikasi ini di App Store dan Google Play Store yang bisa didownload oleh semua masyarakat Indonesia dengan sangat mudah. Modal. Yang pertama resources 20 juta. Kemudian tools 15 juta. Manajemen fee jasa developer 20 juta. Pembayaran App Store 383.000 dan pembayaran Google Play Store 359.000. Jadi semua total proyeknya adalah 56.742.000. Closing and contact. Penawaran khusus akan mendapatkan gift untuk 100 pengguna pertama, serta giveaway tiap bulannya. Kalau Anda berminat, hubungi nomor di bawah ini untuk informasi lebih lengkapnya, yaitu 085 307 126 699. Terima kasih. Selanjutnya, ruang lingkup penjualan komputer dan aksesoris akan dibahas oleh kelompok 3. Ruang lingkup selanjutnya adalah penjualan laptop dan aksesoris. Perusahaan penjualan laptop dan aksesoris yang akan dibahas bernama JK Store. Sebelum itu akan saya jelaskan nama dari perusahaan kami. Nama JK Store terinspirasi dari seorang K-pop idol kelas internasional bernama John Jungkook, also known as JK. Selain menjadi K-pop idol, public figure satu ini juga ahli di bidang e-sport. Karena itu, kami membuat produk khusus gaming dengan mengadaptasikan stylenya yang simple, maskulin, dan juga tetap berkelas. Berikut ini adalah 8 pembahasan mengenai perusahaan kami, mulai dari executive summary sampai closing and context. Yang pertama adalah executive summary. Perusahaan JK Store kami bergerak di bidang teknologi, terutama pada laptop dan aksesoris khusus gaming. Visi misi bisnis kami yaitu mengedepankan kepuasan konsumen kami dengan menciptakan laptop dan aksesoris yang dirancang sedemikian rupa
dengan memperhatikan keamanan dan kenyamanan pelanggan kami. Yang kedua adalah company description. Misi kami tentu saja untuk mengedepankan kepuasan konsumen. Dan value perusahaan kami yaitu kami melihat dari adanya kebutuhan konsumen yang tertarik pada gaming, lalu menciptakan sebuah inovasi dengan laptop gaming serta headphone yang dapat meningkatkan gaming experience kepada para penggunanya. Yang ketiga adalah service and products. Perusahaan JK Store kami menawarkan dua produk yaitu laptop dan headphone. Spesifikasi laptop yang kami tawarkan yaitu laptop gaming ini ditenagai oleh prosesor Intel Core i5 9400F yang diklaim sebagai prosesor dengan kinerja terbaik saat ini. Laptop ini juga didukung oleh RAM 60GB DDR4 dengan internal storage menggunakan 3x512GB SSD sehingga dapat mendukung pekerjaan dengan penyimpanan data yang sangat baik. Untuk ukuran laptop menggunakan panel layar 17,6 inci dan juga memanjakan mata karena pancaran cahaya yang maksimal dan mengutamakan kenyamanan pengguna. Untuk baterai, kami menggunakan baterai 90 Wh, 4S1P dan 4 lithium-ion yang dapat bertahan hingga 9 jam. Laptop ini juga sudah dilengkapi dengan teknologi Fan Over Boost yang memungkinkan kecepatan putaran kipas menyesuaikan diri dengan suhu dan kondisi CPU serta GPU secara otomatis. Dan juga proses pembuatan laptop kami ini sudah mengantongi sertifikasi standar militer MIL STD 810G yang menjamin ketangguhannya. Untuk spesifikasi headphone, yaitu memiliki daya tahan baterai yang sangat bagus hingga 24 jam, juga didukung oleh 7.1 surround sound, di mana teknologi ini berfungsi untuk mengeluarkan suara yang sangat jelas. Lalu sesuai dengan yang sudah dijelaskan di awal tadi, desain headphone ini juga sangat simpel, maskulin, berkelas, namun tetap kokoh serta nyaman saat digunakan karena bantalan telinga terbuat dari busa yang menawarkan feel terbaik. Kami juga menggunakan fitur Bluetooth yang dapat diatur dengan tombol dan juga dilengkapi fitur Lightning LED dengan warna yang dapat berubah-ubah. Yang keempat adalah market analysis. Berdasarkan pengamatan, ada beberapa tempat usaha yang sama seperti kami. Akan tetapi, kami menjamin bahwa kualitas produk dari segi harga, kualitas, dan tenaga lebih baik dari yang lain. Maka dari itu, kami ingin mengembangkan usaha kami dengan memperhatikan kebutuhan target pasar. Untuk perspektif masa depan, kami berusaha untuk mengeluarkan produk-produk terbaru yang lebih bermanfaat dan berkualitas, sehingga minat konsumen hanya tertuju pada usaha kami. Mengingat, zaman sekarang laptop sangat penting untuk sebagian besar orang dalam menyelesaikan pekerjaan berbasis digital atau untuk kalangan muda yang ingin mencari hiburan dengan bermain game. Kami akan terus berusaha untuk membuat fitur ataupun desain yang lebih baik lagi ke depannya. Kelima, competitors and benchmarks. JK Store memiliki dua kompetitor yaitu Toko A dan Toko B. Kami membandingkan perusahaan kami dengan kedua kompetitor tersebut dilihat dari tolak ukur berdasarkan target konsumen, lokasi, harga rata-rata, dan juga keunggulan. Yang pertama adalah target konsumen. JK Store menargetkan pelajar dan mahasiswa yang minat di gaming, begitupun Toko A dan Toko B. Untuk lokasi, JK Store berlokasi di seluruh Kalimantan dan selanjutnya akan ada di Jayapura. Sedangkan Toko A dan Toko B berlokasi di Kalimantan Timur. Untuk harga rata-rata, JK Store mematok harga kisaran 10 juta sampai 15 juta, sedangkan Toko A 8 juta sampai 14 juta dan Toko B 15 juta sampai 20 juta. Dan yang terakhir adalah keunggulan. JK Store pelayanannya lebih luas, bisa dilihat dari cabangnya yang tersebar di seluruh Kalimantan, bahkan akan dibuka di Jayapura. Selain itu, harga yang ditawarkan juga terjangkau untuk produk yang sangat berkualitas. Sedangkan untuk keunggulan Toko A yaitu harga yang murah dan keunggulan Toko B yaitu tempat yang lebih luas. Yang keenam adalah marketing plan and strategy yang terdiri atas positioning, price, promotion, product, dan place. Yang pertama adalah positioning. JK Store kami sebagai perusahaan dagang laptop dan aksesoris khusus gaming selalu menyediakan produk dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk pelanggannya. Kami selalu berusaha untuk menjadi pusat peminatan bagi masyarakat yang menginginkan produk-produk terbaru dan terbaik. Selanjutnya adalah price. Harga yang kami berikan sesuai dengan kualitas baik dari fitur maupun desain yang digunakan pada produk. Harga yang kami berikan pun cukup murah untuk ukuran laptop dan aksesoris dengan teknologi canggih. Selanjutnya adalah promotion. Kami mengiklankan produk kami dengan menggunakan media online dan membagikan brosur secara langsung.
Untuk produk, di perusahaan JK Store, produk yang kami unggulkan adalah laptop dan aksesoris khusus gaming. Kami memberikan perhatian bagi pecinta game online dengan menghadirkan fitur dan desain yang menarik bagi kalangan muda, sehingga memberikan kenyamanan dalam menggunakan produk kami. Dan yang terakhir adalah Place. Tempat usaha kami sangat strategis untuk diketahui semua kalangan karena tempatnya di pusat kota sehingga mudah ditemukan. Berikut ini merupakan grafik peminatan produk JK Store. Dari grafik tersebut bisa disimpulkan urutan pertama peminat produk kami adalah pelajar dengan persentase 50%, yang kedua adalah mahasiswa dengan persentase 30%, dan urutan ketiga pekerja dengan persentase 20%. Yang keenam adalah financials. Dalam membuat produk-produk kami, tentunya diperlukan biaya berupa biaya investasi dan biaya operasional. Untuk biaya investasi, kami menghabiskan total Rp26 juta dengan rincian sewa kios Rp18 juta, etalase Rp3.500.000, rak Rp500.000, kursi Rp1 juta, dan AC Rp3 juta. Dan untuk biaya operasionalnya, kami menghabiskan total Rp6 juta dengan rincian gaji karyawan per bulan yaitu 2 juta dikali 2 karyawan sama dengan Rp4 juta, listrik Rp1.500.000, dan wifi Rp500.000. Dan yang terakhir, kami JK Store khusus laptop dan aksesoris gaming akan memberikan penawaran khusus. Yang pertama adalah promo Jumat Berkah, yang mana kami akan berikan diskon 10% pada 5 orang pelanggan pertama yang membeli produk langsung ke tempat kami. Dan sesuai namanya, promo ini hanya berlaku setiap hari Jumat ya. Dan yang kedua, kami juga menawarkan request fitur maupun desain sesuai keinginan pelanggan. Untuk masalah waktu pengerjaan, bisa dinego dengan kami selaku pembuat produk. Untuk info lebih lanjut, bisa hubungi kontak person yang tertera di bawah ini. Lalu untuk mengetahui update seputar produk JK Store kami, bisa dilihat di akun Instagram kami @jk.storeid. Kami juga memberi kebebasan Anda untuk memberi kritik dan saran lewat email kami yang sudah tertera. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya, ruang lingkup pembuatan aplikasi game akan dibahas oleh kelompok 4. Selamat pagi. Pada pertemuan ke-9 dan 10, kami akan mempraktekkan menjelaskan aspek ekonomi dan bisnis dari perangkat TIK yang dihasilkan. Pada kali ini, saya akan membahas tentang ruang lingkup pembuatan aplikasi game. Aplikasi game yang kami bahas bernama Unicorn Dash. Produk yang kami sediakan adalah aplikasi game Unicorn Dash. Unicorn Dash ini adalah game balapan 3D yang menampilkan mode tunggal dan mode multiplayer. Game Unicorn Dash kami ciptakan untuk membuat para pemain memainkan game balapan ini dengan menambahkan fantasi yang bertujuan membuat para pemain menjadi menikmati game ini. Unicorn Dash memiliki beberapa karakter yang memiliki skill berbeda-beda, sehingga pemain dapat dengan leluasa memakai karakter yang ia sukai. Mode tunggal adalah menyelesaikan balapan dengan pembalap lainnya yang dikendalikan oleh CPU atau komputer. Mode multiplayer adalah mode balapan dengan pembalap lainnya yang dikendalikan pemain lain. Mode ini dapat dimainkan dengan teman-temanmu. Setelah menyelesaikan balapan, pemain akan diberi hadiah uang atau disebut coin earn. Selanjutnya kami akan membahas market analysis. Produk kami yaitu Unicorn Dash tersedia pada Google Play Store dan App Store. Sebagaimana kita tahu, Google Play Store dapat ditemukan di Android dan App Store dapat ditemukan di iOS. Dibandingkan dengan game-game lain yang banyak menguras kuota, ketika di dalam game sering muncul iklan, berbeda dengan yang kami produksi ini yang hanya menghabiskan 25 MB dan juga tidak ada iklan yang mengganggu permainan Anda. Tantangan yang harus kami hadapi yaitu berupa perbaikan bug dalam game sehingga kami harus melakukan pemeliharaan server. Kami juga selalu berusaha agar game tidak dapat dibobol oleh peretas sehingga tidak ada cheat atau kecurangan yang dilakukan oleh pemain lain. Berikut adalah competitors dan benchmark. Feature, kami menyediakan Asphalt, Need for Speed, dan Speed Drifters. Dengan Asphalt, target konsumen usia 7+, harga jual gratis, lokasi unduhan terdapat di Play Store dan App Store, keunggulannya, gameplay bagus dan grafik yang tinggi.
Dengan fitur Need for Speed, target konsumen usia di atas 7 tahun, harga jualnya gratis, lokasi unduhan Play Store dan App Store, keunggulan controller yang mudah digerakkan dan visual yang sangat mewah. Feature Speed Drifters, target konsumen usia 12 tahun ke atas, harga jual gratis, lokasi unduhan Play Store dan App Store, keunggulan kontrol yang dapat di kostum, dan gameplay 4 mod. Marketing Plan and Strategy. Yang pertama, positioning. Aplikasi game yang kami produksi ini cocok dimainkan untuk semua kalangan usia, karena game ini tidak mengandung unsur negatif. Serta game Unicorn Dash ini juga dapat dimainkan secara offline maupun online. Yang kedua, pricing. Unicorn Dash dapat Anda download di Play Store maupun di App Store secara gratis. Namun, kami menyediakan pembelian cash dalam aplikasi. Cash itu dapat digunakan untuk membeli skin maupun karakter game. Yang ketiga, produk. Unicorn Dash dapat dimainkan saat Anda sedang santai, pulang kerja, pulang sekolah, saat Anda sedang dalam perjalanan, dan game ini dapat menghilangkan stres Anda. Serta game ini dapat dimainkan bersama dengan siapapun. Yang keempat, Place. Game kami dapat diakses di Android maupun iOS. Game ini juga ramah kepada HP dengan spek yang rendah. Kami juga akan terus mengembangkan game ini pada versi PC. Yang kelima, promotion. Kami mempromosikan game kami secara online melalui iklan. Selanjutnya adalah modal. Dalam membuat game ini, kami harus membayar server sebesar 20 juta, developer atau pengembang sebesar 30 juta, iklan sebesar 200.000, pembayaran kepada aplikasi Play Store dan App Store sebanyak 400.000. Jadi total untuk mengembangkan game ini adalah 50.600.000. Serta kami juga membutuhkan biaya operasional yaitu pajak sebesar 10% dan maintenance sebesar 500.000. Di sini kami menyajikan grafik pengguna kami dari Maret hingga Desember, yaitu kurang lebih 9 bulan, seperti yang bisa kita lihat. Yang ungu merupakan Google Play Store dan yang hijau merupakan grafik App Store. Grafik terus meningkat terutama pada Google Play Store. Itu membuktikan bahwa peminat Unicorn Dash di pengguna Android lebih banyak daripada di pengguna iOS. Serta kami memasukkan grafik pendapatan kami dari Januari hingga Desember, yaitu dari 125 ke 350 juta rupiah. Kami juga menawarkan tawaran yang menarik pada pengguna baru, yang dimana setiap akun akan mendapatkan 2 karakter gratis, 2 paket eksklusif, 3 paket keluarga, 4 event setiap bulannya. Setiap akun gratis untuk 2 karakter, kami akan memberikan 2 karakter gratis sehingga pengguna tidak perlu membeli karakter. Paket eksklusif, kami menawarkan paket eksklusif berupa skin dan cash dalam game dengan harga yang lebih murah. Paket keluarga, kami memberikan paket keluarga berupa skin kepada pengguna satu keluarga dengan syarat harus memainkan game kami dan memberikan bukti bahwa game telah terinstall. Yang terakhir, event tiap bulan. Kami akan mengadakan event setiap bulannya dengan hadiah-hadiah yang menarik serta event yang menarik. Kami juga menyediakan kontak yang bisa dihubungi melalui Unicorn Dash Corp dan CP yang tertera yaitu 0853 457 89223. Terima kasih. Selamat pagi. Selanjutnya, ruang lingkup pemeliharaan komputer dan HP akan dibahas oleh kelompok 5. Pemeliharaan komputer atau handphone atau yang biasa kita sebut dengan service center. Di sini daftar pembahasannya ada 9. Yang pertama yaitu Executive Summary, yang kedua Company Desk, yang ketiga Services and Product, yang keempat Market Analysis, yang kelima Competitor and Benchmark, yang keenam yaitu Graph atau grafik, yang ketujuh Marketing Plan and Strategy,
yang ke-8 financials, dan yang terakhir adalah closing and contracts. Masuk ke pembahasan pertama mengenai executive summaries. Usaha Elcare Service kami menyediakan layanan perbaikan berbagai macam alat elektronik seperti komputer, laptop, maupun handphone dengan estimasi pengerjaan yang singkat dan tentunya dengan harga yang terjangkau. Selanjutnya yaitu Company Desk. Visi dan misi kami di sini ialah Elcare menjadi solusi bagi masyarakat dengan menyediakan kebutuhan hardware dan software yang tentunya resmi dan legal, serta dapat memberikan layanan jasa servis laptop yang tentunya up to date dengan harga terjangkau namun berkualitas sangat baik. Mengenai Valu, toko perangkat alat elektronik dan layanan servis kami dapat dihubungi melalui akun media sosial. Konsumen dapat menanyakan kepada admin mengenai kerusakan yang dialaminya melalui akun media sosial tersebut. Dan apabila perlu diberi tindak lanjut, maka admin akan membuat janji untuk memperbaiki alat elektronik konsumen tersebut. Yang selanjutnya yaitu services and product. Produk apa sih yang kami tawarkan? Nah, kami di sini melayani konsultasi juga perbaikan hardware maupun software yang mengalami kerusakan seperti hard disk, RAM, dan sebagainya. Kami juga menjual perlengkapan hardware dan software yang tentunya bergaransi resmi, dengan harga yang sama seperti harga di pusatnya. Selanjutnya, market analysis. Yang pertama, analisis pasar atau persaingan. Berdasarkan pemantauan dan hasil survei kami, di lokasi basis usaha kami terdapat beberapa usaha yang menawarkan jasa yang sama, yaitu servis alat elektronik. Akan tetapi, dari segi kualitas, harga, dan tenaga kerja, kami berada di level yang berbeda. Di sini kami mengembangkan usaha dengan suku cadang bergaransi, resmi dan legal, serta menawarkan kemudahan untuk berkonsultasi via internet. Lalu mengenai perspektif masa depan, kami berencana untuk merambah ke bisnis komputer tanpa modal lain yang masih berkaitan dengan usaha komputer dan laptop maupun handphone. Seperti usaha jual beli laptop di mana kami membeli komputer bekas kemudian diperbaiki dan diperbarui lalu dijual kembali dengan harga terbaik dan tentunya memberikan profit yang ideal bagi perusahaan kami. Selanjutnya mengenai competitors and benchmark. Di sini kami sudah menganalisis pesaing-pesaing kami. Analisis yang pertama ialah target konsumen. Target konsumen dari usaha kami yaitu pelajar, mahasiswa, dan pekerja kantoran. Sedangkan target konsumen untuk usaha servis A sama seperti kami, yaitu pelajar, mahasiswa, dan pekerja kantoran. Untuk usaha servis B, mereka hanya menargetkan pelajar dan mahasiswa saja. Yang kedua yaitu harga rata-rata. Harga rata-rata dari usaha kami yaitu berkisar antara Rp100.000 hingga Rp500.000. Harga rata-rata untuk usaha servis A yaitu berkisar antara Rp130.000 hingga Rp700.000. Sedangkan usaha servis B menawarkan harga hanya sekitar Rp90.000 hingga Rp450.000. Selanjutnya yaitu lokasi. Nah, lokasi dari usaha kami ini kami melayani Kalimantan Timur juga Kalimantan Barat. Usaha servis A hanya melayani Kalimantan Timur saja. Dan sama seperti usaha servis A, usaha servis B juga hanya melayani Kalimantan Timur saja. Dan yang terakhir yaitu keunggulan. Keunggulan dari usaha kami yaitu pelayanan kami lebih luas, juga kemudahan akses kami melalui via Instagram. Usaha servis A, keunggulannya ialah ia menawarkan kepada semua kalangan. Lalu usaha servis B, penawarannya lebih murah daripada usaha servis lainnya. Selanjutnya yaitu grafik ketertarikan terhadap usaha servis komputer atau handphone. Terhadap pelajar itu sekitar 25% dan terhadap mahasiswa sekitar 50%.
dan terhadap pekerja kantoran itu sekitar 70%. Selanjutnya mengenai marketing plan and strategy. Yang pertama ialah positioning. Elker di sini sebagai penyedia layanan servis komputer selalu memberikan produk dan pelayanan yang terbaik untuk para pelanggannya. Kami akan berusaha menjadi rujukan terbaik bagi pelanggan yang menginginkan produk dan pelayanan yang maksimal, serta kami akan memberikan fasilitas yang mengedepankan kenyamanan dan kemudahan untuk konsumen atau pelanggan. Selanjutnya yaitu promotion. Kami mempromosikan usaha ini dengan membagikan brosur, juga mempromosikannya melalui platform media sosial, contohnya adalah Instagram. Akun Instagram ini akan menjadi media konsultasi dengan pelanggan atau konsumen. Selanjutnya ialah price atau harga. Harga yang kami tawarkan di sini sesuai dengan tingkat kerusakan komputer. Akan tetapi, bukan berarti jika komputernya rusak parah, kami akan memberikan harga yang mahal. Tentu tidak. Harga yang kami tawarkan cukup murah untuk kalangan menengah. Marketing plan and strategi yang selanjutnya ialah produk. Di sini, kami menyediakan produk serta jasa servis komputer tentunya. Kami melayani servis komputer seperti memperbaiki kerusakan LCD pada monitor, maupun memperbaiki hardware, software, menginstal ulang Windows pada komputer, atau memperbaiki komputer yang terkena virus, dan lainnya. Lalu, place atau tempat. Tempat usaha kami ini sangat strategis, yaitu terdapat di pinggir jalan raya yang mudah untuk diketahui atau dilihat oleh calon konsumen. Di daerah tersebut juga kawasan yang ramai dilalui oleh masyarakat dan juga kawasan yang sangat berpotensi untuk membuka usaha. Apalagi, tempat usaha kami tidak sulit untuk ditemukan. Selanjutnya ialah financials. Di financials ini, kita akan membahas modal dan juga biaya operasional. Yang pertama yaitu mengenai perkiraan biaya inventaris. Untuk sewa kios, etalase, dan rak itu sekitar 20 juta rupiah, peralatan servis HP sekitar 10 juta rupiah, dan total biaya inventarisnya ialah 30 juta rupiah. Selanjutnya mengenai biaya operasional. Gaji satu karyawan itu sekitar 1.600.000 rupiah. Aksesoris HP dan spare part itu sekitar 5 juta rupiah. Listrik dan telepon itu sekitar 400.000 rupiah. Maka total biaya operasional ialah 7 juta rupiah. Dan total biaya yang dikeluarkan sebanyak 37 juta rupiah. Yang terakhir ialah closing and contract. Kami, Elker Service Komputer atau Handphone, akan memberikan penawaran khusus, yaitu yang pertama, diskon sebanyak 30% kepada 5 orang pertama. Soal waktu, tidak perlu khawatir tentunya karena kisaran waktu pengerjaan kami paling cepat hanya kurang dari 1 minggu, dan yang paling lambat berkisar sampai 7 minggu. Yang kedua, konsultasi kerusakan komputer secara gratis. Nah, konsumen di sini dapat mengkonsultasikan kerusakan komputernya secara gratis lewat email atau lewat grup Facebook ataupun melewati via Instagram yang telah kami buat. Apabila tertarik mencoba layanan servis kami, cukup menghubungi nomor yang tertera ataupun Anda dapat mengirim pesan melalui email dan Instagram kami. Emailnya yaitu elkerservice@gmail.com dan Instagramnya @elker_service. Sekian dan terima kasih. Dan yang terakhir ada ruang lingkup Internet Service Provider akan dibahas oleh kelompok 6. Baiklah, sekarang sudah saatnya kita beralih ke ruang lingkup yang terakhir, yaitu Internet Service Provider atau penyedia layanan internet. Nama ISP kami adalah Solve. Perusahaan Solve kami adalah perusahaan provider internet serba digital yang mengutamakan kemudahan akses karena pembeliannya dilakukan melalui sebuah aplikasi dengan user interface yang tentunya mudah dipahami oleh konsumen. Selain itu, paket datanya customable sehingga pembeli dapat menentukan sendiri data apa yang akan dibeli serta harganya pun ramah di kantong, namun
kualitas jaringan tetap maksimal. Hal ini merupakan inovasi baru dalam dunia ISP yang umumnya pembeliannya memerlukan toko fisik. Survei tim kami telah melihat potensi bisnis dalam provider internet digital seperti ini. Hal inilah yang menjadi dasar kami menyediakan sebuah aplikasi provider internet yang customable dengan berbagai cara pembayaran, baik secara elektronik maupun cash. Ini dia beberapa hal yang kami sediakan dalam aplikasi Solve kami. Untuk produk sendiri, kami menyediakan paket internet yang customable sehingga pembeli dapat meracik sendiri jumlah kuota serta masa berlakunya sesuai keinginan, tapi dengan harga yang relatif murah. Kemudian untuk sarana pembayaran, itu sangat beragam, baik secara elektronik seperti transfer bank atau e-payment, maupun secara cash dengan cara membayar di swalayan terdekat. Tidak lupa kami juga menawarkan berbagai promo-promo menarik setiap harinya. Sekarang kita akan membahas tentang kompetitor kita. Berikut kami sajikan grafik perkembangan jumlah pengguna data internet di Provinsi Kalimantan. Dapat dilihat, angka tertinggi pada tahun 2013 diraih oleh Provinsi Kalimantan Timur. Hal inilah yang meyakinkan kami untuk menjadikan Provinsi Kalimantan Timur sebagai lokasi basis usaha provider kami. Di lokasi basis usaha kami, yaitu Kalimantan, juga sudah terdapat kompetitor yang menyediakan layanan yang serupa. Namun, lokasi kami bukan menjadi basis dan fokus utama bagi perusahaan tersebut. Dari sini, kami manfaatkan celah dengan membuat aplikasi yang lebih sempurna dan layanan yang lebih baik, namun dengan harga yang tetap mampu bersaing di pasaran. Di sini kami bandingkan beberapa aspek yang dimiliki antara provider kami dengan provider kompetitor. Yang pertama adalah target konsumen. Target konsumen kami adalah pelajar, mahasiswa, dan pekerja. Sedangkan untuk kompetitor kami yaitu Bayu dan Teri, yaitu pelajar dan mahasiswa. Untuk range harga produk bestseller, Solve berada di sekitar Rp1.000 hingga Rp12.000. Untuk Bayu, Rp2.000 hingga Rp15.000, dan Teri, Rp5.000 hingga Rp20.000. Untuk lokasi target market utama, Solve menargetkan Provinsi Kalimantan Timur dan sudah direncanakan akan melakukan perluasan ke seluruh Provinsi Kalimantan. Dan apabila kami diberi kesempatan, kami akan mencoba untuk melakukan perluasan hingga ke seluruh Indonesia. Kemudian untuk Bayu, target utama mereka yaitu kota-kota besar seperti Jawa dan DKI Jakarta. Sedangkan Teri, kota-kota dengan perekonomian menengah ke bawah. Kemudian, kami akan membahas strategi marketing kami. Di sini kami menerapkan 5P. Yang pertama adalah positioning. Solve selalu mengutamakan kemudahan untuk bisa diakses semua kalangan dimanapun dan kapanpun. Solve dibuat agar pengguna lebih fleksibel dalam menentukan kuota aplikasi apa saja yang ingin mereka beli. Yang kedua adalah pricing. Harga yang kami beri tentu ramah di kantong pelajar dengan didukung juga oleh promo-promo menarik setiap harinya sehingga produk kami dinilai lebih murah di mata konsumen. Yang ketiga adalah promotion. Kami mempromosikan layanan kami melalui media sosial seperti Instagram dan Facebook. Di media sosial ini juga, kami akan mengupdate berbagai hal tentang layanan kami agar pelanggan bisa lebih memahami layanan yang kami tawarkan. Yang keempat adalah produk. Kami menyediakan layanan internet berbasis aplikasi yang dapat di-custom jumlah kuota dan masa berlakunya. Harga produk kami relatif murah karena kami tak memerlukan toko fisik sehingga modal dapat lebih ditekan. Dan yang terakhir adalah place. Lokasi basis dan target utama kami adalah Provinsi Kalimantan. Nah, sekarang kita akan membahas lebih dalam lagi, yaitu tentang modal. Di sini yang pertama ada modal base transceiver station-nya atau tower-nya. Itu sekitar 3 miliar rupiah untuk pembangunan 20 tower. Karena harga untuk pembangunan satu towernya itu sekitar 150 juta rupiah. Kemudian untuk pembuatan aplikasi mengeluarkan biaya 7 juta rupiah dan untuk developer itu 25 juta rupiah. Untuk modal operasional, di sini ada pajak PPN 10% dan maintenance Rp700.000 per bulannya.
Kemudian di sini ada persentase profit sekitar 12-13% per tahunnya, which is itu sekitar 360 juta rupiah per tahunnya. Baiklah, sekian pengenalan Solve Company dari kami. Kedepannya kami harap inovasi yang kami ciptakan ini dapat menjadi pionir provider digital di Indonesia dan dapat menginspirasi banyak orang untuk terus berpikir kreatif. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya serta kesempatan yang telah diberikan oleh Bapak Guru Mata Pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi kita, yaitu Bapak Samsudin. Kami harap video kali ini akan bermanfaat dan berguna baik bagi yang menonton maupun kami semua. Kita akhiri video kali ini dengan mengucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.